hari, Sina sedang mengistirahatkan badannya yang terasa sangat letih. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Sina, buka pintunya, ucap Bian. Ada apa, Kak? Sina membuka pintu kamarnya. Terlihat wajah Bian yang begitu cemas. Ada apa, Kak? Kita harus ke rumah sakit. Papamu mengalami kecelakaan, Sina. Apa? Tubuh Sina mulai melemah. Mendengar berita itu, tubuhnya jatuh ke bawah. Kau tidak apa-apa, Sina? Aku tidak apa-apa, Kak. Ayo kita ke rumah sakit. Sina mencoba untuk berusaha bangkit. Baiklah, bersiaplah. Aku dan Roy akan menunggumu di mobil. Tapi bagaimana bisa aku keluar? Wajah Sina terlihat sangat bingung. Tenang, aku sudah membicarakan dengan Tuan Miko. Tenang saja, cepatlah bersiap. Baik, Kak, aku akan bersiap. Di mobil, Sina tak kuasa menahan air matanya. Pikirannya sekarang tertuju pada ayahnya itu. Di rumah sakit. Mah, bagaimana keadaan Papa? Tenang, Papa sedang ditangani dokter, jawab Tarina dengan santai. Tak lama kemudian, dokter keluar dari ruang IGD. Bagaimana dokter keadaan suami saya? Maaf Nyonya, saya sudah berusaha, tapi Tuhan lebih sayang kepada suami Anda. Suami Anda telah meninggal dunia. Tuan, seperti disambar petir. Hati Sina hancur. Sina menangis jadi-jadinya. Tidak, Papa, jangan tinggalkan Sina sendiri, Papa. Sina menerobos masuk ke ruangan tempat bapaknya berada. Mereka semua melihat Maya Danang yang penuh dengan luka. Darah segar masih mengucur dari kepala Danang. Tidak, Papa bangun. Papa jangan bercanda. Papa bangun. Kumohon bangun. Kumohon bangun. Sina kemudian berlari keluar. Air matanya tak sanggup dibendung lagi. Langit yang tahu akan hancurnya hati Sina tiba-tiba membasahi tubuh Sina dengan guyuran hujan yang sangat deras. Sina berlari sangat kencang sampai larinya terhenti karena dia terjatuh. Tuhan, rencana apa lagi yang kau buat untuk menghancurkan hidupku? Kini tubuh Sina sudah basah. Air mata di pipinya sudah tercampur dengan derasnya air hujan. Tiba-tiba terasa ada tubuh yang mengangkatnya berdiri dan memeluknya. Sayang, menangislah. Menangislah, aku ada di sini untukmu, ucap laki-laki yang kini telah memeluk Sina dengan erat. Sina mendongak melihat laki-laki tersebut. Miko. Miko, Papa meninggalkanku sendiri. Aku tidak sanggup lagi. Aku ingin menyusul Papa. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tidak tahu lagi siapa yang akan melindungiku. Tidak, kau masih punya aku, Sina. Sina, kau tidak boleh berkata seperti itu. Aku akan menggantikan papamu untuk melindungimu. Aku akan menggantikan papamu untuk menjagamu. Tidak, jangan katakan kau ingin bersama papamu, karena di sini aku sangat membutuhkanmu. Sina yang mendengar ucapan Miko menangis sejadi-jadinya. Tubuhnya kini sangat lemah. Dia jatuh bersimpuh di bawah guyuran air hujan. Miko ikut bersimpuh bersama Sina. Miko masih memeluk erat gadis yang sekarang hatinya sedang hancur itu. Miko, bisakah aku memegang janjimu itu? Tentu sayang, aku akan berjanji, aku akan menjaga dan melindungimu. Bahkan, jika aku harus kehilangan nyawaku, aku tak keberatan. Tidak, kumohon jangan katakan itu. Sina masih terus menangis di pelukan Miko. Jedwar! Suara gemuruh yang membuat Sina ketakutan. Miko menggendong tubuh Sina. Diangkatnya tubuh gadis itu ke mobilnya. Kau mau membawaku kemana? Aku ingin menemui Papa. Tidak, sekarang kau basah dan kau terlihat sangat menyedihkan. Apa kau pikir papamu akan senang saat dia tahu putrinya mengunjunginya untuk terakhir kalinya dengan keadaan seperti ini? Sina hanya diam dan menunduk. Mereka menuju sebuah butik kecil. Mereka membersihkan tubuhnya dan mengganti pakaiannya. Setelah itu, Miko mengantarkan Sina kembali ke rumah sakit. Terlihat Luciana sedang menangisi jasad suaminya itu. Sina berjalan perlahan menemui ayahnya untuk terakhir kalinya. Papa, bolehkah Sina memeluk Papa?
Tiba-tiba Sina memeluk jasad papanya. Kening papanya itu. Air mata Sina jatuh membasahi kelopak mata sang ayah. Beristirahatlah dengan tenang, Pa. Jangan khawatirkan Sina. Sina sayang Papa. 2 minggu telah berlalu, tapi kesedihan tetap terasa di hati Sina. Selama 2 minggu ini, dia tidak pernah meninggalkan kamarnya. Apa kau tidak bosan di dalam kamar? Ucap Miko. Sina hanya menggelengkan kepalanya. Apakah tidak merindukan bunga lilimu? Sina terdiam. Nah, Hani, apakah kau tahu? Sina melirik ke arah Miko. Apa kau tahu bahwa papamu sedang mengawasimu? Berjalan Miko mendekati istrinya. Ditariknya tangan istrinya. Kini mereka berdua berada di tengah taman bunga lili. Lihatlah ke atas, Hani. Carilah bintang yang paling terang. Dia adalah papamu. Dia sedang mengawasimu dari atas sana. Sina tiba-tiba meneteskan air matanya. Miko dengan cepat menghapus air mata Sina. Nah, apa kau tidak kasihan dengan papamu? Dia pasti juga merasa sedih karena melihatmu seperti ini. Aku yakin papamu ingin melihatmu bahagia. Sina yang mendengar ucapan Miko itu langsung memeluk tubuh laki-laki yang sedang berusaha menghiburnya itu. Terima kasih, ucap Sina sembari berusaha tersenyum. Miko mengangguk dan mencium kening Sina. Pagi hari, Sina sudah terlihat seperti biasanya. Dia mulai bangkit dan berusaha tegar. Sedangkan Miko sudah berangkat ke kantor. Di taman, Pian dan Roy sedang mendiskusikan sesuatu. Pian, apa kau merasa bahwa kecelakaan yang dialami Tuan Danang itu seperti... Ucapan Roy terhenti. Ya, aku juga merasa begitu. Aku mencurigai Tarina Reverendra, kakak Sina. Pian menjawab seakan tahu apa yang ingin Roy tanyakan. Kenapa kau bisa mencurigainya? Coba kau pikir, bagaimana bisa anak yang melihat papanya meninggal bisa setenang itu? Ya, kau benar juga. Tapi aku merasa kematian Tuan Danang mungkin ada hubungannya dengan Kraken. Ucap Roy. Kau benar juga. Kita terus awasi gerak-gerik dari anak buah Kraken yang menjaga Farhan. Dan kita juga akan menyelidiki Tarina Reverendra untuk berjaga-jaga. Ya, kau benar. Tapi aku tidak habis pikir wanita selembut dan sebaik Nona Sina ternyata punya latar belakang keluarga yang mengerikan. Tidak tanggung-tanggung, dia adalah keluarga mafia wanita terkuat di dunia bawah. Ya, aku juga tidak bisa bayangkan wanita selemah dia harus menghadapi kehidupan seberat ini. Di kantor, Tuan, saya sudah menemukan skandal Tarina Reverendra dan beberapa informasi lain dari Tarina Reverendra. Bagus, sekarang aku mau kau menyelidiki kematian Danang Reverendra. Aku rasa ada yang aneh dengan kematiannya. Baik Tuan Muda, malam ini adalah malam pernikahan Tarina Reverendra. Pernikahan tetap dilangsungkan meskipun ayahnya baru meninggal 2 minggu yang lalu. Sina bersiap-siap untuk pergi ke pesta kakaknya itu. Di mobil. Apa kakak sudah memberitahu Tuan Miko aku pergi menghadiri pesta Kak Rina? Sudah Sina, tenang saja. Hanya saja apa? Tanya Sina. Hanya saja Tuan Miko mengancamku. Jika kau bersama laki-laki lain, dia akan memberhentikanku menjadi kepala penjaga. Jadi, demi jabatanku ini, janganlah kau terlalu dekat dengan laki-laki lain, ucap Bian memelas. Tidak janji ya kak. Sina mencoba menggoda Bian. Kumohon, aku tidak ingin kehilangan jabatan dan gaji besarku. Huhuhuhu. Sina hanya tertawa kecil melihat ekspresi Bian. Sampai di sana, tamu pesta sudah banyak yang datang. Sina kemudian menemui mama dan kakaknya itu. Nyonya Luciana yang melihat kedatangan Sina langsung menghampirinya dan melihat Bian dengan tatapan tidak suka. Siapa? Kekasihmu? Apa kau tidak bisa mencari laki-laki yang kaya seperti kakakmu? Mendapatkan Aska? Maaf Nyonya, saya bukan pacarnya, ucap Bian. Oh, baguslah. Iya Tante, karena si adalah kekasihku. Suara Faris mengagetkan Sina dan Bian. Nyonya Luciana melihat ke arah suara tersebut. Oh, kau Al, kekasihnya Sina dulu. Kau tidak ada bedanya dengan laki-laki ini, ucap Luciana meremehkan. Hai Al Faris, kau sudah datang. Suara Aska yang berjalan mendekati Faris. Apa kau mengenalnya, Nak Aska? Ucap Luciana. Tentu, apa Mama tidak tahu siapa dia? Luciana menggelengkan kepalanya. Dia tuan muda kedua dari keluarga Aditama.
Alvaris Baskoro Aditama. Sekarang menjabat sebagai tuan muda ketiga terkaya di dunia, ucap Aska. Kau bisa saja menjanjungku, kau juga tuan muda terkaya kelima di dunia. Aku tidak apa-apanya dibanding kau dan kakakmu. Bian melihat ke arah tangan Faris yang sedang melingkar di pinggang Sina. Ya Tuhan, jabatanku. Kenapa kau harus memeluk Sina, tuan muda Faris? Aku tidak mau kehilangan jabatan dan juga nyawaku. Jika Tuan Miko tahu, habislah aku. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.